Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Juni ya, awal bulan, open market maksudnya. Kita ulas dulu dari outlook yang saya posting kemarin ya, dimulai dari indeks dolar tentunya. Pergerakan untuk indeks dolar itu dari hari Senin pagi tadi yaitu diawali di atasnya support ya yang berada di 104,47. Kemudian harga ini sekali lagi itu reject di level area zona tengah atau sebagai pivotnya weekly yang berada di 104,76. Masih ada potensi kalau misalkan ya zona rally bis rally atau zona demand yang di sini malam ini dijebol, masih ada potensi mungkin akan menguji sekali lagi sebagai history low batas maksimal 104,33 atau sedekat mungkin ya kurang lebih di kisaran level area support pertama weekly yang berada di 104,47. Tetapi kalau misalkan nanti malam ini ya setengah malam kalau dari data fundamental yang rilis dari Amerika itu nanti positif, ada potensial ya mungkin akan langsung menuju kurang lebih di resisten pertama weekly yang berada di 105,00 sebagai psiko price level. Zona pantau untuk minggu ini sementara ya 105,46 ini sementara di sini dulu sebelum NFP rilis ya. Cuman kalau nanti mendekati rilisnya NFP, nanti kita akan pantau lagi ini pergerakan harga itu sampai mana. Kesimpulannya untuk indeks dolar ya, ini masih ada potensial menguji support pertama weekly yang berada di 104,47, tetapi arahnya untuk hari ini sampai dengan besok mungkin masih ada potensial pelan-pelan ngerambat ke atas. Zona pantaunya hari ini ya kurang lebih di kisaran zona yang di blok biru itu di kisaran level area 105,04 ini sampai dengan 105,18 ya kurang lebih di sini dulu. Cuman kalau surprise dari fundamental nanti positif untuk USD tidak menutup kemungkinan akan langsung menuju R2 weekly yang berada di 105,46. Selanjutnya adalah GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin perhatikan pergerakan hari ini ya support pertama weekly kan sebagai psiko bersahabat ada di 1,2700 dan harga ini sudah di retest di kisaran level area tersebut tetapi ke reject ya. Dan rejectnya ini kurang lebih itu mendekati level area zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 127,400-an yang kurang lebih di zona yang di blok abu-abu. Kuncinya adalah kalau misalkan malam ini zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke bawah, ini mungkin skenario sell akan aktif. Kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih cari sendiri setelah adanya konfirmasi pembalikan arah, entah itu di kisaran level area 1,27400 atau 1,2755. Intinya adalah zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke atas. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin skenario sell ini akan aktif, tetapi dari segi stop loss-nya, ruang gerak itu sekitar 35 sampai dengan 40 pip ini sebagai batasan untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya ya, kalau mau nargetin untuk day trade mungkin history low di minggu lalu yang berada di 1,26800 ini tentunya sih oke, ruang gerak sekitar 58 pip tentunya ya. Cuman sih saya lebih prefer nyari setup swing karena kalau kita lihatin dari segi time frame 4 potensial HNS itu juga ada dengan syarat harga tidak mampu bergerak di atasnya 1,27800 ya. Cuman kalau saya gambar mungkin untuk setup swing saya itu 1,26400 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 1,2580 ruang gerak sekitar 160-an pip lah kurang lebih. Cuman kalau mau setup swing ya saran saya untuk stop loss ini majukan di atas ya kurang lebih ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip ini tentunya oke ya. Ini khusus untuk swing ya. Cuman kalau untuk day trade saran saya adalah kurang lebih taruh di kisaran 30 sampai dengan 35 pip. Tetapi dari segi targetnya berbeda, mungkin ya TP1 1,2700, TP2 itu kurang lebih di kisaran level area 1,2680. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 potensial HNS itu tentunya sih ada. Kalau misalkan saya gambar ya kurang lebih sebagai kakinya itu di sini, bahu kiri, headnya di sini, kemudian kurang lebih di sini ya bahu kanannya. Selama batas atas 1,2800 tidak dijebol ini mungkin potensial HNS itu akan terjadi, tetapi mungkin dari segi targetnya terdekat adalah 1,26400 sampai dengan 1,2623 sedikit miring sih sebenarnya, cuman ini kategorinya kalau menurut saya ini masih bisa dikategorikan HNS, cuman headnya cuman bahu kirinya ini nanti kita cek lebih lanjut akankah kejebol bergerak di atasnya 1,27800 atau tidak. Kalau misalkan kejebol di atasnya 1,27800 secara otomatis mungkin potensial HNS ini akan tercancel. Jadi kesimpulannya untuk GBP/USD planning tinggal menunggu konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame 1, cari ancang-ancang setup sell. Skenario planning setup sell ini ya akan tercancel kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini kejebol dengan batas atas 1,2756 kurang lebih. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini statusnya ya, harga ini potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecilnya ya. Tentunya kalau misalkan saya liatin hati-hati zona yang di blok abu-abu di sini ya kurang lebih kalau misalkan
saya pertebal zonanya adalah blok abu-abu dengan batas bawah 1.0826 sampai dengan batas atas adalah 1.0851, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Karena ini masih berada di zona yang di blok abu-abu, hati-hati, potensial sideways dari segi time frame kecil itu tentunya ada. Cuman kalau misalkan malam ini dia tidak mampu membentuk high baru yang berada di 1.0859 ya, ini tentunya kalau mau go sell sih sebenarnya nggak masalah. Pikirin baik-baik, resiko ditanggung sendiri. Kalau saya lebih prefer nyari sell-nya itu ya nanti setelah harga itu mampu bergerak di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, dengan catatan untuk stop loss itu berada di story high yang ada di 1.0859. Ruang gerak sekitar 30 ya, 30 atau 35 pip sebenarnya di atasnya resisten pertama sih nggak masalah. Cuman kalau di atasnya resisten pertama, ruang gerak itu idealnya adalah 40 pip ya. Ini kalau mau swing sih sebenarnya sih aku lebih oke. Cuman kalau untuk day trade saya masih sedikit ragu ya. Tetapi kalau untuk swing ya, TP1 itu berada di story low minggu lalu yang berada di 1.0788, ruang gerak sekitar 48 pip. Tetapi dari segi targetnya ya, kalau mau nargetin langsung di R3-nya tentunya nggak masalah ya, hati-hati. Jadi untuk target TP1 itu bebas, bisa pilih di low minggu lalu atau support 2 weekly yang berada di 1.0754, ini tentunya sih nggak masalah. Targetnya TP2 ruang gerak sekitar 131 pip ya. Ini kurang lebih untuk Euro USD. Jadi kesimpulannya Euro USD adalah planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau saya ngeliatin, saya lebih prefer nanti nunggu kalau misalkan harga sudah mampu bergerak kembali di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 1.0838. Audi USD. Pergerakan untuk Audi USD ini statusnya juga sama. Perhatikan di zona tengah atau sebagai pivotnya ya, kurang lebih di sini. Pivot weekly 0.6635, kurang lebih ini kan sudah di retest dari segi time frame H1 pun ini juga sudah ada penutupan di kisaran di bawahnya level area pivotnya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ini masih belum ada penutupan di bawah level area tersebut. Hati-hati karena pergerakan saat ini, saat video ini dibuat ya, harga ini sudah mampu keluar daripada zona yang di blok abu-abu di sini. Kuncinya adalah kalau misalkan malam ini zona yang di blok biru atas 0.66800 ini tidak dijebol ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell tentunya sih oke. Jadi kalau menurut saya Audi USD ada dua skenario, semuanya adalah sell. Yang pertama adalah biarin dulu harga kedorong ke atas, ke reject di resisten pertama, cari konfirmasi pembalikan arah, baru masuk ke market, cari ancang-ancang setup sell, tentunya sih oke. Ini skenario yang pertama ya. Skenario yang kedua adalah idealnya kalau mau cari setup swing yang lebih valid ya, tunggu zona tengah atau sebagai blok abu-abu dengan batas bawah 0.6624 ini dijebol dulu, koreksi. Selama batas koreksi itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 0.6646 baru masuk ke market, ancang-ancang cari setup sell, tentunya sih ini lebih oke. Kalau misalkan saya gambar, planning yang pertama adalah ketika ke reject di bawahnya level area resisten pertama. Ini planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah tentunya ya. Ruang gerak sekitar 30 pip sampai dengan 35 pip sebagai batas untuk stop loss. Tetapi dari segi targetnya TP1 55 pip, TP2 ruang gerak sekitar 100 pip. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan secara signifikan harga bergerak ke bawah, planning sell itu mungkin akan ada lagi ketika zona yang di blok abu-abu dengan batas bawah 0.6624 ini dijebol dulu, koreksi ke atas. Selama batas koreksi atasnya itu tidak bergerak di atasnya 0.6646 tentunya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru mungkin ya cari ancang-ancang setup sell di sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Ini tentunya oke, tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip ini tentunya sih oke. Tetapi untuk targetnya ya TP1 ruang gerak sekitar 75 pip pembulatan sebagai TP1, TP2 kalau mau pentokin di support 3-nya yang berada di 0.6516 kurang lebih ruang gerak sekitar 115 pip tentunya sih ini oke. Jadi kesimpulannya masih tetap planning masih belum ada perubahan, wait and see, ancang-ancang cari setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini saya hapus dulu ya planning untuk di outlook karena ada sedikit perubahan. Pergerakan untuk hari ini, perhatikan harga ini sudah retest di zona tengah atau sebagai zona pivot weekly-nya yang berada di 1.3674 ya, kurang lebih di sini. Dan harga ini kan masih ketolak ya. Posisi saat ini itu mendekati level area support yang berada di 1.3634 ya, kurang lebih di sini. Kalau menurut saya untuk USD CAD ini jangan buru-buru masuk ke market dulu. Memang ada potensial minggu ini Bank Sentral Kanada itu melakukan pemangkasan suku bunga. Untuk setup swing, planningnya masih tetap zona demand di bawah 1.3574. Selama batas zona demand di bawah ini tidak dijebol,
itu tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin cari ancang-ancang setup buy tentunya sih lebih oke. Tetapi kalau kita liatin untuk day trade-nya ya, rally bis rally kurang lebih di kisaran level area batas bawah 1.3625 pembulatan ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan ini biarin dulu nanti harga ke bawah, selama batas bawah zona demand kecil ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga balik di atasnya 1.3634 atau sebagai support pertama weekly-nya. Ini mungkin potensi planning buy akan aktif kembali, tetapi dari segi targetnya TP1 ya, ruang gerak TP1-nya itu ada di 1.3715, TP2 itu berada di 1.3775 pembulatan ya. Kalau misalkan saya gambar, planningnya adalah buy tentunya. Nanti hati-hati, jangan buru-buru masuk ke market dulu, tentunya nanti kita liatin proyeksinya ini ke bawah itu seperti apa. Selama zona rally bis rally atau zona demand ini tidak dijebol ya, planning setup buy itu akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atasnya 1.3635 tentunya ini oke. Cuman dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 40 sampai dengan 45 pip ya, yang berada di low di sini. Kemudian targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 72 pip, TP2 maksimal ruang gerak sekitar 130 pip, ini tentunya sih oke. Kalau misalkan rally bis rally kecil ini dijebol, mungkin ya saya lebih prefer itu untuk USD CAD menunggu di kisaran level area 1.3575, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, tentunya ini lebih oke ya. Untuk planningnya stop loss ruang gerak sekitar 50 pip, tetapi dari segi targetnya ada sedikit perbedaan. TP1 itu ruang gerak kurang lebih ya di zona tengah atau sebagai pivot weekly itu ruang gerak sekitar 77 pip, tetapi kalau targetnya TP2 itu bisa ditaruh di R3-nya yang berada di 1.3775 ya, pembulatan ruang gerak sekitar 175 pips, ini tentunya oke. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, perhatikan ya, ketika kenaikan hari ini harga itu kan masih tertahan di level area 0.9027 ya, kurang lebih di sini. Harga masih belum ada penutupan di atasnya level area tersebut. Hati-hati. Kuncinya adalah kita lihatin dulu malam ini history low minggu lalu ini break atau tidak, yang berada di kisaran 0.900 sebagai physical price levelnya. Kalau misalkan kejebol, masih ada potensial untuk USD Swiss ini akan kedorong ke bawah menguji support 2 weekly yang berada di 0.8951. Tetapi kalau misalkan history low ini nanti bertahan ya, skenario buy itu akan aktif kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atasnya 0.9027 atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Kemudian untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 40 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di batas 0.9097 ya, ruang gerak sekitar 64 pip. Tetapi untuk TP2-nya itu bisa taruh di kisaran level area resisten 2 weekly yang berada di 0.9200 atau mendekati physical price level, ruang gerak sekitar 170 pip, tentunya sih ini oke. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan malam ini USD Swiss mampu membentuk low baru di bawahnya level area zona yang di blok biru 0.9000 sebagai physical price level. Kemungkinan akan digantikan planning swing buy. Kita lihatin dulu nanti proyeksinya mampu atau tidak untuk USD Swiss ini bergerak di 0.8951 ya. Nanti kita cek proyeksinya. Jangan buru-buru masuk ke market. Skenario buy ini masih off dulu selama harga masih belum mampu bergerak balik di atasnya 0.9027. USD Yen, pergerakan untuk USD JPY ya. Statusnya untuk saat ini harga ini masih tetap bermain-main di kisaran zona tengah atau sebagai pivotnya, tetapi pergerakan tadi itu harga ke reject di sebagai support pertama weekly yang berada di 156.600 pembulatan ya. Hati-hati, zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebih di zona yang di blok abu-abu, kurang lebih level areanya ya 156.87 sampai dengan 157.200. Mungkin skenario buy untuk USD JPY ini akan aktif dengan catatan adalah kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak balik di atasnya 157.200 dari segi time frame 4 atau daily. Body candle sudah ada penutupan di atasnya level area tersebut, ini mungkin akan aktif, tetapi hati-hati, potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecil itu juga ada selama batas bawah nanti ya. Ketika harga sudah berada di atas, selama batas koreksinya tidak mampu bergerak balik di 156.87, ini mungkin akan aktif. Dengan targetnya itu masih tetap sesuai yang ada di outlook 158.15 sebagai TP1, TP2 158.800an ya kurang lebih. Kalau misalkan mau buy sekarang ya, selama berani merisikokan stop loss di bawahnya support di sini, Mas. Kalau misalkan saya gambar ya, kalau berani merisikokan untuk buy sekarang dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 60 pip tentunya,
Kalau berani ngambil tentunya sih oke, tetapi kalau nggak berani, saran saya adalah jangan paksa masuk ke market, karena untuk saya pribadi saya juga belum ya. Tetapi dari segi targetnya ya, TP1 itu ruang gerak sekitar 80 pip, TP2 ruang gerak sekitar 125 pip pembulatan. Ini kalau mau go sekarang, dengan catatan ini masih 50-50. Bisa aja kedorong ke bawah dulu, bisa aja langsung lanjut ke atas, mengingat sebagai supportnya 156.600 ini untuk tadi, harga ini masih belum retest di level area tersebut. Kemudian yang kemarin ya, ini juga sama sekali belum ada penutupan di bawah level area tersebut. Jadi ini bebas pilih. Intinya adalah planning masih tetap baik. Kalau saya lebih prefer saya nunggu Suna 157.200 ini kejebol dulu, koreksi baru mungkin saya akan masuk. Terakhir adalah gold atau XAU USD ya. Pergerakan untuk gold ini saya nggak tahu untuk teman-teman ada entry atau tidak. Ini saya planning yang di outlook ya, kita ulas dulu. Zona tengah itu kan berada di 2342. Support pertama itu berada di 2326 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Harga ini sudah mampu membentuk low baru yang berada di 2315. Intinya adalah kalau misalkan malam ini saya masih tetap fokusnya adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2342. Kalau misalkan zona tengah ini tidak dijebol, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tapi dari targetnya ya TP1 itu 2306 ini sebagai TP1, TP2 adalah 2284. Pola yang terbentuk dari segi time frame 1, kalau kita lihatin di sini kan ada drop, base drop, level areanya dengan batas atas itu kan pas di sebagai level area konfirmasi potensial terjadinya sideways berada di 2336 ya, kurang lebih di sini kan pas, dan harga ini kan sudah ke reject. Jadi zona supply terdekat kalau misalkan saya gambar itu kurang lebih di sini. Selama batas atas zona supply-nya atau zona yang di blok hijau ini tidak dijebol ya. Ini kalau mau go sell ini sebenarnya nggak masalah, tetapi cari sendiri dapatnya di harga berapa, tetapi dari segi targetnya 2306 ini sebagai TP1, TP2 adalah 2284. Tetapi kalau misalkan ya, kalau mau masuk sekarang, potensial harga spike ke atas masih ada, hati-hati. Jadi ini untuk gold, itu keputusannya di masing-masing. Cuman kalau saya sudah nyicil entry sell 1, tetapi dari segi stop loss-nya, itu stop loss saya adalah di 2349 ini sebagai batas stop loss saya. Cuman untuk teman-teman, karena planning ini bukan untuk scalping, silahkan pilih sendiri. Kesimpulannya adalah setupnya masih setup sell, masih belum ada perubahan. Dari segi targetnya 225 pip sebagai TP1, TP2 itu ruang gerak antara 445 sampai dengan 540-an pip untuk minggu ini ya. Tetapi untuk stop loss saya ya, itu berada di 2348 kurang 2349 ya. Ini untuk batas stop loss saya. Jadi ini ruang geraknya 212 pip ini untuk entry pertama saya ya. Kalau misalkan harga masih mampu kedorong ke atas ya tentunya sih nggak masalah, karena dengan resiko ini sudah saya pikirkan baik-baik. Alokasi lot saya untuk gold minggu ini adalah maksimal 0,2 lot. Jadi saya masih ada stand ya, karena tadi saya baru masuk 0,02, masih ada space 0,18 lot ya. Jadi ini tentunya sih kalau misalkan kedorong ke atas it's okay, nggak masalah. Oke, kesimpulannya ya untuk gold planning sell dengan targetnya 2306 ini sebagai TP1, TP2 adalah 2284, pilih sendiri. Tetapi skenario sell akan tercancel kalau misalkan ya teman-teman belum ada entry. Ketika 2347 ini dijebol, secara otomatis mungkin akan tercancel, tetapi digantikan di kisaran level area 2364 atau 2377. Nanti kita lihat dulu proyeksinya itu seperti apa. Oke, itu mungkin ulasan terakhir untuk gold ya. Hati-hati, volatility di gold itu gede. Planningnya masih belum ada perubahan karena saya nargetin swing bukan scalping. Jadi TP saya adalah 2306 ini sebagai TP1, TP2 maksimal adalah 2274. Akankah minggu ini tercapai atau tidak? Intinya hati-hati, setelah TP1 tercapai jangan lupa majukan stop loss di bawahnya break even. Kalau misalkan tidak sesuai dengan planning ya, atau dengan analisa teman-teman sendiri ya, saran saya adalah jangan paksa masuk ke market. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan apalagi sinyal ya, karena belum tentu kebenarannya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.